Halo, nama saya Andika Rizky Ramadan. Halo, perkenalkan nama saya Petra Nova. Halo guys, perkenalkan nama saya Yesti Reski Aptiko. Hai, perkenalkan nama saya Ivan Bentara. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis break-even point. Analisis break-even point dapat diartikan sebagai keadaan di mana perusahaan dalam operasionalnya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian, atau keuntungan dan kerugian sama dengan nol. Jumlah penerimaan penjualan sama dengan biaya yang dikeluarkan, atau total revenue sama dengan total cost. Yang pertama ada tujuan break-even point. Beberapa tujuan penggunaan break-even point dalam perusahaan Kashmir 2010 antara lain: yang pertama ada mendesain spesifikasi produk yang berkaitan dengan biaya. Yang kedua ada sebagai penentu harga jual per satuan. Yang ketiga, produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian. Yang keempat ada memaksimalkan jumlah produksi. Yang kelima, perencanaan laba yang diinginkan. Selanjutnya, terdapat beberapa kelemahan dari analisis break-even point dari perusahaan Kashmir 2010 antara lain: yang pertama, adanya asumsi terutama hubungan antara biaya dengan pendapat. Yang kedua, ada bersifat statis, hanya dapat digunakan pada titik tertentu. Yang ketiga, tidak digunakan untuk mengambil keputusan akhir. 5. Hubungan penjualan biaya. Yang keenam, kurang mempertimbangkan resiko. Yang ketujuh, pengukuran kemungkinan penjualan atau digunakan seri grafik untuk tiap tingkat harga. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis biaya dalam break-even point. Ada beberapa jenis biaya yang perlu kita ketahui pada saat mempelajari break-even point, antara lainnya. Yang pertama, biaya tetap. Fixed cost merupakan biaya yang jumlahnya selalu tetap, tidak terpengaruhi besar kecilnya volume penjualan. Tetapi biaya tiap unit bisa berubah-ubah. Berikut adalah kurva biaya tetap, boleh dilihat di sini. Kedua, biaya variabel cost merupakan biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume penjualan perusahaan. Berikut adalah kurva biaya variabel, dilihat di sini. Ada beberapa jenis biaya variabel antara lain. Yang pertama, biaya variabel progresif merupakan biaya variabel tiap unit yang akan menjadi dasar apabila jumlah produk yang dibuat semakin besar. Yang kedua, biaya variabel proporsional merupakan beberapapun jumlah produk yang dibuat perusahaan, maka jumlah biaya akan berubah proporsional sesuai besarnya tingkat produksi perusahaan. Yang ketiga, biaya variabel degresif merupakan biaya variabel tiap unit semakin turun apabila tingkat produksi naik. Yang ketiga, biaya semi variabel cost merupakan jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagian tetap, atau biaya semi tetap. Berikut adalah kurva biaya semi variabel, dilihat di sini. BEP, break even point secara matematik. Rumus Siswandi tahun 2020. BEP per unit sama dengan FC per P dikurang VC, dan BEP per rupiah sama dengan FC per 1 dikurang VC per S. Tingkat penjualan yang dicapai untuk memperoleh keuntungan. Rumus BEP per unit sama dengan FC per P dikurang VC, di mana FC sama dengan fixed cost atau biaya tetap, VC sama dengan variable cost, biaya variabel, P sama dengan price, S sama dengan penjualan bersih. Margin of safety digunakan untuk mengetahui atau menentukan seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak rugi. Rumus M per S sama dengan anggaran penjualan dikurang penjualan BEP per anggaran penjualan. Di sini ada kurva dari BEP.
Berikut saya akan menjelaskan tentang asumsi dalam analisis BEP, Break Even Point. Berikut ini adalah beberapa asumsi yang mendasari analisis Break Even Point, antara lain: 1. Dalam perusahaan ada biaya tetap dan biaya variabel. 2. Biaya variabel berubah secara proporsional dengan volume penjualan atau volume produksi, dan biaya variabel per unit tetap. 3. Biaya tetap tidak ada perubahan meskipun volume produksi atau penjualan berubah, dan biaya tetap per unit berubah karena perubahan volume produksi. 4. Harga per unit tidak berubah. 5. Perusahaan hanya membuat satu macam produk. Contoh, perusahaan Amazing pada tahun 2013 mempunyai data sebagai berikut. Penjualan 100.000 unit dengan harga Rp10 per unit, biaya tetap sebesar Rp360.000 dan biaya variabel sebesar Rp4 per unit. Diminta: A. Berapa keuntungan atau kerugian perusahaan saat ini? B. Hitung BEP dalam unit dan rupiah. C. Tentukan penjualan minimal jika tahun depan diinginkan keuntungan sebesar Rp300.000. D. Berapa margin of safety? E. Gambar grafiknya. Penyelesaian: A. Biaya tetap FC Rp360.000 ditambah biaya variabel VC Rp4 per unit, Rp400.000, dengan hasil Rp760.000 ditambahkan dengan penjualan 100 unit Rp10, 1 juta, dengan hasil Rp240.000. Terus B. BEP dengan rumus VC per P dikurang VC sama dengan Rp360.000 dibagi 10 dikurang 4 sama dengan Rp360.000 dibagi 6 sama dengan 60.000 unit. C. BEP sama dengan VC per 1 dikurang VC per S sama dengan Rp360.000 per 1 dikurang Rp400.000 per 1 juta sama dengan Rp360.000 dibagi 0,6 sama dengan Rp600.000. Perusahaan hanya mampu menjual produk sebesar Rp600.000 atau 60.000 unit, maka perusahaan tidak memperoleh keuntungan atau impas. Pembuktian: biaya tetap FC sama dengan Rp360.000 ditambah biaya variabel VC Rp4 per unit, Rp240.000, dengan hasil Rp600.000 ditambahkan dengan penjualan 60.000 unit Rp10, Rp600.000, dengan hasil keuntungan Rp0. Margin of safety M per S sama dengan anggaran penjualan dikurang penjualan BEP per anggaran penjualan, sama dengan Rp1 juta dikurang Rp600.000 per 1 juta, sama dengan 0,4 atau 40%. Untuk kurvanya teman-teman bisa lihat di atas ini.